Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemuning Pancarwangi dari Program Studi Farmasi dengan NIM 2411522 2017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang sistem kardiosirkulasi. Kalau kita berbicara tentang kardiosirkulasi, pasti kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular dan sistem respirasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem kardiovaskular. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem kardiovaskular, ada baiknya kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sistem kardiovaskular. Jadi, sistem kardiovaskular itu adalah sistem yang berisikan organ sirkulasi darah yang meliputi jantung, komponen darah, pembuluh darah, hingga paru-paru juga termasuk ke dalam sistem kardiovaskular. Nah, untuk uh, organ paru-paru ini akan kita bahas lebih lanjut dalam uh, sistem respirasi. Nah, pokok pembahasan kita di sini ada dua macam, yaitu anatomi dari organ-organ sistem kardiovaskular dan fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jantung. Seperti yang kita ketahui pada umumnya, jantung itu berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung itu memiliki 4 ruangan dengan 2 ruangan atrium atau yang biasa kita sebut sebagai serambi dan 2 ruangan ventrikal atau biasanya kita sebut sebagai bilik. Nah, untuk informasi lebih lanjut, jantung ini bentuknya itu seperti buah pir atau berbentuk kerucut seperti piramida yang terbalik, yang memiliki rongga dan berotot yang terletak di tengah dada, menepati ruang antara paru-paru atau bisa kita sebut dengan mediastinum, dan bertumpu pada diafragma dan dilindungi oleh kosta atau tulang rusuk kita. Nah, kira-kira jantung itu memiliki bobot sebesar 300 gram. Seperti yang kita bilang tadi, jantung kan memiliki 2 ruang atrium dan 2 ruang ventrikal. Jadi kan jumlahnya 4 tuh. Nah, 2 ruang atrium itu terdiri dari atrium dextra dan atrium sinistra. Di mana atrium dextra ini fungsinya adalah untuk menerima darah dari tubuh lalu mengalirkannya ke ventrikel. Sedangkan untuk atrium sinistra itu fungsinya itu menerima darah dari paru-paru yang mengandung banyak oksigen. Jadi perbedaannya itu adalah kalau atrium dextra menerima darah dari tubuh, sedangkan atrium sinistra menerima darah dari paru-paru yang banyak mengandung oksigen. Untuk ventricle juga sama, yaitu memiliki ventricle dextra dan ventricle sinistra. Nah, fungsi dari ventricle dextra ini adalah menerima darah dari atrium dextra dan memompanya ke paru-paru. Untuk informasi tambahan, dinding ventricle itu lebih tebal dibandingkan dengan dinding atrium. Selanjutnya, untuk ventricle sinistra itu fungsinya adalah menerima darah yang mengandung oksigen dari paru-paru, lalu dipompa ke seluruh tubuh. Ventricle sinistra ini dinding ruangnya itu lebih tebal ya daripada ventricle dextra karena ventricle sinistra ini harus memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan ventricle dextra hanya memompanya ke paru-paru saja. Nah, kan tadi sudah dibilang kalau ada darah yang dari tubuh dan ada darah yang dari paru-paru. Darah-darah itu tidak boleh bercampur di dalam jantung, sehingga di dalam jantung itu ada yang namanya katup atau bisa disebut dengan valvula. Nah, katup ini ada 4 jenis, yaitu eh, katup triskupidalis, katup pulmonalis, katup biskupidalis, dan terakhir adalah katup seminularis aorta. Untuk katup triskupidalis itu
Fungsinya adalah melindungi osteum anterioventrikuler yang dibentuk oleh lipatan endokardium, disertai dengan jaringan fibrosa, di mana terdiri atas 3 kuspis atau 3 daun katup, yaitu anterior, septalis, dan inferior. Basis kuspis itu melekat pada cincin fibrosa rangka jantung. Selanjutnya ada katup pulmonalis yang berfungsi untuk melindungi osteum pulmonalis, yang mana katup ini terdiri dari semilunaris arteri pulmonalis yang dibentuk oleh lipatan endokardium disertai sedikit jaringan fibrosa. Mulut muara kuspis arahnya ke atas ke dalam trunkus pulmonalis. Yang ketiga ada Decathlon biscupidalis yang fungsinya itu untuk melindungi osteum anterioventrikular yang terdiri atas 2 kuspis, yaitu kuspis anterior dan kuspis posterior. Kuspis anterior berukuran lebih besar dibandingkan dengan posteriornya. Yang terakhir adalah katup semilunaris aorta, yang fungsinya itu adalah untuk melindungi osteum aorta. Strukturnya itu sama dengan eh, katup semilunaris arteri pulmonalis. Setelah kita mengetahui tentang jantung, kita lanjut lagi ke dalam organ selanjutnya, yaitu pembuluh darah. Yang seperti yang kita ketahui ya, pembuluh darah itu merupakan prasarana jalan atau tempat mengalirnya darah yang berisikan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, di mana saluran darah ini merupakan saluran yang tertutup dengan jantung sebagai pusatnya. Nah, pada pembuluh darah itu terdapat beberapa aliran darah, yaitu ada 4. Yang pertama ada aliran darah koroner, aliran darah portal, aliran darah pulmonal, dan yang terakhir ada aliran darah sistemik. Adapun aliran darah koroner itu adalah aliran darah yang mendistribusikan darah untuk otot jantung di mana aliran darah koroner ini terdapat 2 pembuluh darah utama, yaitu arteri koronaria kanan dan arteri intraventrikular anterior. Selanjutnya, untuk aliran darah portal merupakan aliran darah balik, ya darah vena yang berasal dari usus halus, usus besar, lambung, limpa, dan hati, di mana aliran darah sistem portal ini mempunyai satu pintu keluar, yaitu vena porta, lalu menuju ke arteri hepatika yang menuju hati. Lalu darah tersebut keluar, eh, lalu darah tersebut masuk ke jantung melalui vena cava inferior. Selanjutnya ada aliran darah pulmonal. Aliran darah dari ventricle dextra menuju arteri pulmonalis, kemudian bercabang ke paru-paru kiri dan kanan, yang kemudian bercabang lagi ke alveoli atau kapiler alveoli, yang sekeliling alveoli itu tempat terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir ada aliran darah sistemik. Aliran darah ini dimulai dari ventricle sinistra ke aorta, lalu masuk ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri bercabang menjadi arteriola, kemudian menjadi kapiler dan masuk ke dalam jaringan atau sel. Keluar menjadi vena atau venulus. Kemudian menjadi vena yang masuk kembali ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Nah, kan sudah dijelaskan aliran darahnya. Nah, di sini ada jenis-jenis dari pembuluh darah itu. Ada yang namanya arteri, ada kapilari atau kapiler, dan vein itu vena. Ya, di PPT-nya itu terdapat perbedaan ya antara ketiganya itu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya itu, kalau arteri merupakan terdapat untuk sirkulasi dari arteri itu sendiri, di mana arteri mendapat darah dari pembuluh darah halus yang mengalir di dalamnya dan berfungsi memberikan nutrisi pada pembuluh yang bersangkutan.
di mana pembuluh tersebut disebut dengan vasa vasorum. Nah, lalu arteri dapat berkontraksi dan berdilatasi yang disebabkan oleh pengaruh susunan saraf otonom. Nah, terus terdapat beberapa jenis nih dari darah pembuluh darah arteri atau bisa kita sebut dengan pembuluh nadi, yaitu ada aorta, di mana aorta ini merupakan pembuluh nadi terbesar ya dalam tubuh kita. Terus aorta ini membawa darah keluar dari ventrikel, membawa darah keluar dari jantung melalui ventrikel, di mana darah ini banyak mengandung O2 yang untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya itu ada vena. Eh, Vena ini memiliki katup ya yang tersebar di sepanjang pembuluh darah. Katupnya itu berfungsi untuk mencegah darah agar tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Nah, vena yang terbesar di dalam tubuh kita itu namanya vena pulmonalis, eh, di mana nanti bercabang menjadi vena, bercabang lagi menjadi venolus, yang selanjutnya menjadi kapiler. Nah, yang terakhir nih, kapiler. Kapiler ini bisa juga disebut sebagai pembuluh rambut yang terdiri dari sel-sel endotel. Diameter dari kapiler ini kira-kira 0,008 mm. Pada umumnya, kapiler ini meliputi sel-sel jaringan karena secara langsung berhubungan dengan sel. Pembuluh kapiler ini terdiri dari kapiler arteri, yang mana merupakan tempat berakhirnya arteri. Hanya mempunyai satu lapisan endotelium dan sangat tipis, sehingga memungkinkan cairan darah atau limfe merembes keluar jaringan membawa air, mineral, dan zat makanan, serta melaksanakan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, setelah ada kapiler arteri, pasti ada kapiler vena, di mana fungsi dari kapiler vena ini adalah membawa zat sisa yang tidak terpakai oleh jaringan, berupa zat ekskresi dan karbon dioksida. Zat sisa ini dibawa keluar tubuh melalui venolus, lalu dibawa oleh vena, dan akhirnya keluar tubuh melalui tiga proses, yaitu pernapasan, keringat, dan yang terakhir ada feses. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsional sirkulasinya. Yang pertama, ada arteri. Fungsinya untuk mentransport darah di bawah tekanan tinggi ke jaringan. Lalu darah mengalir dengan cepat pada arteri. Selanjutnya ada arteriola, merupakan cabang kecil dari arteri yang berfungsi sebagai kendali darah yang dikeluarkan ke dalam kapiler. Perlu kita ketahui bahwa arteriol mempunyai dinding otot yang kuat, mampu menutup atau berkontraksi, dan melakukan dilatasi beberapa kali lipat. Selanjutnya ada fungsional sirkulasi dari vena, yaitu saluran penampung dan pengangkut darah dari jaringan kembali ke jantung. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tekanan pada sistem vena itu sangat rendah. Lalu setelah ada vena, ada lagi venula, yang fungsinya itu untuk mengumpulkan darah dari kapiler secara bertahap, lalu bergabung menjadi vena yang semakin besar. Nah, selanjutnya ini yang terakhir itu ada yang namanya kapiler. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, kapiler itu untuk pertukaran zat ya, kayak pertukaran cairan, zat makanan elektrolit, hormon, dan bahan lainnya antara darah dan cairan interstisial. Nah, pada poin terakhir ini kita akan pada poin terakhir anatomi dari kardiovaskular, kita akan membahas tentang sel darah. Pengertian dari darah itu sendiri adalah jaringan cair yang terdiri dari dua bagian dan terbentuk dari empat bahan utama, yaitu eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih,
trombosit yang bisa disebut dengan keping darah, dan plasma. Nah, untuk lebih lengkapnya, eritrosit itu berbentuk cakram bikonkav yang tidak berinti dengan diameter 7,6 mikro dengan sifat yang lunak, lentur, elastis, dan dapat berubah bentuk. Komponen utama dari eritrosit ini adalah protein hemoglobin berwarna merah yang memiliki daya ikat terhadap oksigen dan karbon dioksida. Sel darah merah ini dibuat di sumsum tulang merah yang dirangsang oleh hormon glikoprotein, eritropoietin yang berasal dari ginjal dan dipengaruhi pula oleh hipoksia jaringan. Nah, umumnya pada laki-laki itu terdapat 5 sampai 5,5 juta sel darah merah, sedangkan pada perempuan umumnya terdapat 4 sampai 4,5 juta sel darah merah. Sel darah merah ini cuma dapat hidup selama 120 hari. Jika sel darah merahnya sudah tua, sudah hidup selama 120 hari, akan dihancurkan di hati dan limpa. Selanjutnya, hemoglobinnya yang dilepas akan memberi warna pada empedu kita. Nah, di situ ditunjukkan bahwa eritrosit itu kan fungsinya itu untuk membawa oksigen dan mengatur pH. Selanjutnya ada leukosit atau sel darah putih, di mana karakteristik dari sel darah putih ini adalah mengandung inti, berwarna bening, bentuknya itu lebih besar dari eritrosit, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Jumlah normalnya itu biasanya hanya 6.000 sampai 11.000 per cc. Bila lebih dari 12.000 dapat disebut sebagai leukositosis. Sebaliknya, jika kurang dari 5.000 dapat disebut dengan leukopenia. Eh, Masa hidup sel darah putih ini lebih pendek ya daripada eritrosit, yaitu hanya 12 hari. Eh, Leukosit ini dapat keluar dari pembuluh darah kapiler bila ditemukan antigen melalui proses diapedesis. Eh, Leukosit yang berperan melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh itu disebut antibodi. Makanya di situ dijelaskan bahwa leukosit itu fungsinya untuk melindungi tubuh dari invasi benda asing. Selanjutnya ada trombosit atau keping darah. Nah, sel keping darah atau bisa kita sebut sebagai sel darah pembuku merupakan sel-sel kecil berwujud cakram tidak beraturan dengan diameter 2 sampai 4 mikro 2 sampai 4 mikrometer mungkin yang dimana kira-kiranya itu besarnya itu hanya sepertiga ukuran dari eritrosit. Nah, trombosit ini masa hidupnya paling singkat dibanding eritrosit dan leukosit, yaitu hanya 9 hari. Jumlah trombosit dalam tubuh itu bervariasi ya, bisa dari 200.000 sampai 300.000 per cc darah. Nah, karakteristiknya itu mudah pecah, tidak mempunyai inti, dan memiliki dua daerah, yaitu zona granula dan zona perifer. Dan zona perifer yang bersifat homogen. Untuk pembentukannya itu berasal dari bagian yang terlepas dari sel raksasa dalam sumsum tulang, yaitu megakariosit. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada yang namanya plasma. Nah, plasma itu merupakan larutan senyawa yang berwarna kuning. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara kerja jantung atau mekanisme jantung.
Jadi, pertama-tama, darah yang mengandung karbon dioksida akan masuk ke dalam atrium. Nah, masuknya itu melewati dua jalur, yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava inferior itu untuk darah-darah yang berasal dari bagian tubuh bagian bawah. Nah, sedangkan kalau darah dari tubuh bagian atas itu masuknya melewati vena cava superior. Selanjutnya, setelah masuk ke atrium dextra, kemudian darah itu masuk ke ventricle dextra ketika katup triskupidalisnya itu membuka. Nah, setelah dari ventricle, darahnya itu dipompa masuk ke dalam paru-paru dengan melewati arteri pulmonaris. Nah, selanjutnya darah yang ketika sampai di paru-paru, darah itu yang banyak mengandung karbon dioksida akan bertukar menjadi darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen itu lalu masuk lagi ke dalam jantung, yaitu ke bagian atrium sinister. Setelah dari atrium sinister, ketika katup katup biskupidalisnya terbuka, masuklah darah yang banyak mengandung oksigen itu ke ventricle sinister. Lalu dari ventricle sinister itu akan diedarkan ke seluruh tubuh melewati aorta. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari pembahasannya tadi. Jadi, ada yang tentang jantung, darah, dan pembuluh darah. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang sistem kardiovaskular. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem respirasi. Setelah kita mempelajari tentang sistem kardiovaskular, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem respirasi. Nah, pada sistem respirasi ini kita akan membahas 3 poin, yaitu ada anatomi dari organ-organ respirasi beserta fisiologisnya atau fungsinya, dan yang terakhir itu ada mekanisme pernapasan. Sebelum kita mempelajari poin-poin ini, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem respirasi. Jadi, sistem respirasi itu adalah sistem yang memuat organ-organ pernapasan yang berfungsi untuk menghirup oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi dalam tubuh. Setelah kita mengetahui apa itu sistem respirasi, barulah kita lanjut mengetahui apa saja organ-organ yang terdapat dalam sistem respirasi. Yang pertama itu ada rongga hidung. Rongga hidung ini adalah jalur masuknya udara dari luar menuju ke dalam hidung. Pada rongga hidung ini terdapat beberapa selaput dan kelenjar serta rambut pendek. Nah, rongga hidung itu bisa disebut dengan cavum nasalis, di mana cavum nasalis ini terdiri dari 2 bagian, yaitu cavitas nasi dan sinus paranasalis, serta nasofaring. Pengertian dari cavitas nasi itu sendiri adalah rongga di antara tulang yang terhubung dengan dunia luar melalui lubang hidung atau nares. Secara keseluruhan, ruang rongga hidung itu tersusun atas jaringan ikat, kartilago, tulang, dan otot skeletal. Kavitas nasi dibagi lagi menjadi vestibulum nasi, regio respiratoria, dan regio olfaktori. Nah, selanjutnya, vestibulum nasi itu adalah daerah yang paling dekat dengan nares. Ruangan ini diselubungi dengan epitelium stratificatum squamosum non cornificatum.
Lalu, terdapat pula lamina proparia yang disusun oleh jaringan ikat longgar yang banyak diselubungi oleh folikel rambut dan kelenjar seromuskus. Nah, fungsi dari folikel rambut dan kelenjar seromuskus ini berfungsi untuk menghalangi paparan debu dan kotoran yang masuk ketika kita bernapas. Selanjutnya ada bagian regiorespiratoria yang terletak di belakang kavita nasi pada sisi inferior dengan eh, yang disusun dengan epitelium pseudostratificatum columnare versilia dengan sel piala. Nah, pada bagian ini terdapat lamina properianya yang berupa jaringan ikat longgar yang mengandung glandula tubuloalveolar yang bersifat seomuskus. Nah, fungsi dari jaringan ikatnya ini sebagai penjaga kelembapan rongga hidung dan terdapat banyak plexus venosus yang berfungsi untuk menghangatkan udara. Pada bagian terakhir ada regio olfaktori yang ditemukan pada kavitas superior yang pada epitelnya dijumpai neuron olfaktorius. Selanjutnya, pada bagian cavum nasalis itu terdapat sinus paranasalis yang merupakan ruangan yang dibatasi tulang dan terletak di kanan kiri dan berhubungan dengan cavum nasi. Sinus paranasalis ini tersusun atas sinus paranasal, sinus ethmoidale, sinus maxilla, dan sinus sphenoidalis yang terdapat dalam tulang-tulang yang bersangkutan. Nah, ke arah posterior cavitas nasalis dijumpai nasofaring. Nah, nasofaring itu sendiri merupakan bagian awal dari paring yang melanjut ke kaudal sebagai orofaring. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faring. Nah, secara umum, faring itu adalah tabung muskular yang menghubungkan rongga hidung dengan laring dan kerongkongan. Secara spesifiknya, dinding-dinding pada faring ini melekat pada bagian anterior, batas-batas kavitas nasi, kavitas olis, dan laring. Berdasarkan lokasi pelekatan tersebut, faring dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada nasofaring yang merupakan bagian paling inferior dari faring yang terletak di sebelah posterior kavitas nasi. Pada bagian anterior dibatasi oleh koana, sedangkan atapnya dibentuk oleh kemiringan basis krani. Eh, Faring ini berperan dalam menyamakan tekanan antara telinga bagian tengah dan atmosfer karena terdapat tuba eustachi. Nah, selain itu, selain untuk penyeimbang tekanan, faring juga berfungsi sebagai pertahanan tubuh karena terdapat kelenjar adenoid. Selanjutnya, pada bagian orofaring, merupakan bagian paring yang terletak di sebelah posterior dari kavitas oris yang dibatasi oleh isthmus facium, di mana pada bagian ini terdapat 2 lipatan mukosa yang terletak antara kavitas oris dan orofaring, yaitu arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus, yang berfungsi sebagai pertahanan tubuh karena terdapat tonsilla palatina dan tonsilla lingualis. Yang terakhir dari bagian faring itu ada laryngopharynx, merupakan bagian dari faring yang paling inferior dan terletak di posterior laring. Laryngofaring terhubung dengan laring melalui sebuah pintu yang dinamakan aditus laringis. Pada aditus laringis terdapat epiglotis yang menutup laring pada saat kita menelan. Nah, ya pada laringofaring ini berfungsi sebagai saluran napas sekaligus saluran cerna. Selanjutnya, kita akan membahas tentang laring, di mana laring ini memiliki struktur yang berbentuk seperti pipa yang tersusun atas otot, ligamen, dan tulang rawan. Secara spesifiknya, laring itu tersusun atas beberapa kartilago,
ada yang tunggal, dan ada yang berpasangan. Kartilago penyusun laring itu sendiri adalah kartilago cricoidea, kartilago thyroidea, di mana pada kartilago thyroidea ini terdapat yang namanya letak jakun ya. Jakun ini terjadi karena ada penyatuan dari lamina dextra dan sinistra yang menyebabkan tonjolan, sehingga tonjolan itulah yang disebut dengan jakun. Nah, selanjutnya ada cartilago epiglotica, cartilago arytenoidea, cartilago corniculata, dan cartilago cuneiformis. Selain itu, laring memiliki beberapa ligamen. Nah, ligamen pada laring itu terdiri dari dua bagian, yaitu ligamen ekstrinsik dan ligamen intrinsik. Ligamen intrinsik ini berfungsi untuk menghubungkan laring dengan struktur eksternal. Sedang, Sedangkan ligamen intrinsik itu fungsinya untuk menghubungkan antara kartilago-kartilago penyusun laring. Laring ini dimulai dari kartilago epiglotis hingga setinggi kartilago krikoid. Oleh karena itu, laring berfungsi untuk mencegah makanan atau minuman masuk ke dalam saluran pernapasan. Selain untuk mencegah terjadinya makanan atau minuman masuk ke saluran pernapasan, laring juga berfungsi sebagai fonasi. Fonasi itu adalah produksi suara oleh getaran plika vokalis. Fonasi itu dapat terjadi jika plika vokalis bergetar saat udara ekspirasi melewati plika vokalis itu. Keras atau lemahnya volume suara yang dihasilkan itu dapat ditentukan oleh kekuatan udara yang melewatinya. Sedangkan tinggi dan rendahnya nada suara yang dihasilkan ditentukan oleh tegangan pada pita suara. Selanjutnya kita akan membahas trakea dan percabangannya. Trakea ini secara umumnya merupakan pipa elastis yang nantinya akan membentuk cabang-cabang. Trakea ini tersusun oleh banyak kartilago trakealis yang berbentuk seperti huruf C. Struktur kartilago yang kaku memungkinkan trakea selalu dalam keadaan terbuka. Sementara itu, bagian lunak di posterior atau bagian terbuka dari kartilago membentuk huruf C memberikan tempat untuk makanan ketika melewati esofagus. Otot trakealis dapat berkontraksi atau relaksasi untuk menyesuaikan aliran udara. Trakea dapat membentuk bifurcatio trakea dan bercabang menjadi bronchus principalis atau primarius, dexter, dan sinister. Pada bifurcatio trakea ini terdapat cairan trakeae yang merupakan reseptor batuk. Bronchus principalis dexter berukuran lebih besar diameternya, lalu lebih pendek dan lebih vertikal dibandingkan dengan Bronchus principalis sinister. Principalis dexter dan sinister kemudian masuk ke dalam pulmo melalui hilum pulmonis dan masing-masing bercabang menjadi bronchus lobaris atau secundarius sesuai dengan jumlah lobus masing-masing pulmo, di mana satu bronchus lobaris menyuplai satu lobus pulmo. Bronchus lobaris kemudian bercabang-cabang kembali menjadi bronchus segmentalis atau tertius. Bronchus segmentalis kemudian bercabang kembali menjadi bronchiolus conductorius, di mana akan bercabang menjadi bronchiolus terminalis, lalu bercabang kembali menjadi bronchiolus respiratorius, di mana bronchiolus respiratorius kemudian akan bercabang menjadi ductus alveolaris dan dari ductus alveolaris akan muncul saccus alveolaris yang terdiri dari beberapa alveolus. Nah, bronchiolus ini berfungsi untuk memerangkap patogen yang masuk karena memiliki cairan ASL atau air surface liquid yang memiliki pH basa dan mengandung antimikrobial. Nah, selanjutnya pada percabangan
Dari trakea ini terdapat yang namanya alveolus, di mana alveolus ini merupakan struktur seperti gelembung yang menonjol di bronchioles respiratorius atau bergerombol pada ujung ductus alveolus. Meski tampak seperti gerombolan anggur, tidak seperti anggur yang memiliki kulit yang terpisah satu sama lain, alveolus satu dengan yang lainnya saling berbagi dinding seperti dinding sarang lebah. Selain itu, antara alveolus satu dengan yang di dekatnya terhubung oleh suatu lubang yang disebut pores of Kohn. Pada bagian luar, alveolus dibungkus oleh anyaman kapiler yang sangat rapat. Hal ini dapat memungkinkan terjadinya difusi gas antara alveolus dengan sel darah merah di dalam kapiler tersebut. Sel darah merah dan plasma di dalam pembuluh darah kapiler ini juga akan berperan dalam transport gas dari jaringan ke jaringan. Selanjutnya, organ terakhir yang akan kita bahas yaitu paru-paru atau pulmo. Nah, paru-paru ini terletak di hemitoraks Dekter dan sinister. Setiap pulmo memiliki bentuk separuh kerucut dengan basis, apex, 3 fasies, dan 3 margo. Nah, normalnya pulmo Dexter ini berukuran lebih besar dibandingkan pulmo sinister karena mediastinum lebih mendesak ke hemitoraks sinister. Pulmo Dexter juga lebih pendek dan lebar karena dome diafragma terletak lebih superior pada hemitoraks Dexter. Tadi kan dibilang kalau setiap pulmo itu bentuknya seperti kerucut dengan basis. Nah, basis pulmonis itu berada di bagian inferior dekat dengan diafragma, sedangkan apex pulmonis menjorok ke superior costa prima dan mencapai regio cervicalis. Pulmo memiliki 3 fasies, yaitu fasies costalis yang menghadap ke arah costa, fasies diafragmatica yang menghadap diafragma, dan fasies mediastinalis yang menghadap ke mediastinum. Pulmo juga memiliki 3 margo, yaitu margo anterior dan posterior, yang memisahkan fasies costalis dengan fasies mediastinalis, serta margo inferior yang memisahkan fasies diafragmatica dengan fasies costalis. Selanjutnya ada yang namanya radix pulmonis yang merupakan kumpulan struktur berupa tabung yang memfiksasi pulmo ke arah mediastinum. Pada pulmo Dexter terdiri dari 3 lobus, yaitu lobus superior, medius, dan inferior. 3 lobus ini dipisahkan oleh 2 fisura, yaitu fisura obliqua yang memisahkan lobus inferior dengan lobus superior yang memisahkan lobus inferior dari lobus superior dan lobus medius, dan ada fisura horizontalis yang memisahkan lobus superior dengan lobus medius. Perlu kita ketahui bahwa paru-paru kita itu dibungkus oleh selaput yang disebut sebagai pleura. Pleura ini sendiri terdiri dari 2 bagian, yaitu pleura parientalis yang menempel pada dinding toraks dan pleura visceralis yang menempel pada paru-paru. Di antara kedua lapisan pleura ini terdapat cavitas pleuralis. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian mekanisme pernapasan. Pada mekanisme pernapasan ini terdapat 2 proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Proses inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara, sedangkan proses ekspirasi terjadi ketika kita menghembuskan udara. Pada proses inspirasi, otot antar tulang rusuk kita akan berkontraksi dan terangkat, sehingga volume rongga dada semakin membesar, tetapi tekanan di rongga dada menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara di luar, sehingga udara dapat mengalir masuk ke dalam paru-paru. Nah, ketika proses ekspirasi, otot antar tulang rusuk akan kembali ke posisi semula, sehingga rongga dada akan mengecil yang mengakibatkan tekanan udara di dalam lebih besar dibandingkan di luar. Hal inilah yang menyebabkan udara keluar dari paru-paru. Nah, selesai sudah pembahasan kita tentang
sistem respirasi, yang berarti selesai sudah kita membahas tentang sistem kardiorespiratori. Saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat, serta saya meminta maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang benar atau kurang baik. Sekian uh, presentasi dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan dan saya minta maaf jika ada salah kata. Ya, terima kasih semuanya.